Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya Yesus. Yesusku, hanya Kaulah
kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh kembali ada sampai saat ini. Ini semuanya oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau boleh izinkan kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Kami bersorak-sorak bagi Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau lah kami yang dahsyat. Engkau lah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau akan menyertai dan memimpin setiap Tuhan ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan jamaah-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu ya Tuhan menaungi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita mau puji Dia, kita bersorak-sorak bagi Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya Allah, kita Allah yang besar. Kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna
sempurna Tuhan. Kami memegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih
firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang kami firman-Mu ya Tuhan, Kau urapi, yang Kau pakai ya Tuhan, jadikan berkat-Mu ya Bapa. Ada kuasa kegelapan roh jahat ya Tuhan, yang akan mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tolak, kami di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu membungkus kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh termertetai dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Dalam rangka kita akan memperingati ulang tahun GPDI yang ke-100 pada tanggal 30 Maret, saya akan membacakan sejarah GPDI. Menuju GPDI 100 tahun, dari Cepu 1921 sampai 2021 sudah menjangkau dunia. Di Bethel Temple Meeting tepi Green Lake, Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1919, ada dua hamba Tuhan, Richard Van Claveren dan Cornelius E. Kruisbeck, mendapatkan penglihatan. Keduanya diperintahkan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke Nederland, Oost-Indie atau Indonesia. Disertai dengan tanda heran, Tuhan menyediakan kebutuhan pendanaan untuk keduanya dan keluarga melaksanakan misi penginjilan di Indonesia, tepatnya tanggal 4 Januari 1921. Richard Van Claveren dan Cornelius E. Kruisbeck membawa keluarga mereka masing-masing berangkat dari Amerika menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru melalui jurusan Yokohama, Osaka, Hong Kong, lalu ke Batavia. Menempuh perjalanan panjang kurang lebih 2 bulan, pada bulan Maret 1921, Richard dan Cornelius tiba di Batavia, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Bali melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi dengan menumpang kapal Varkenboot. Pekabaran Injil sepenuh di Pulau Dewata hanya berjalan selama 21 bulan. Dikarenakan kekhawatiran dari pemerintah Belanda, pekabaran Injil ini akan merusak kebudayaan Bali yang terkenal ke mancanegara, sebab Bali menjadi destinasi wisata internasional. Bulan Desember 1922, mereka akhirnya meninggalkan Bali dan kembali ke Batavia atau Jakarta. Perkenalan mereka dengan Mr. Wynan yang menceritakan dia mempunyai seorang keponakan di Cepu, Jawa Timur bernama F.G. Van Gessel. Kedua misionaris ini menindaklanjuti cerita Mr. Wynan tersebut. Akhirnya pada bulan Januari 1923, Richard dan Cornelius berangkat menuju Cepu. Di Deterding Boulevard Cepu inilah pertama kalinya kebaktian yang diberi nama Gereja Pantekosta dimulai. Pemberitaan Injil sepenuh dengan api Pantekosta yang dibawa oleh pendeta Richard Van Claveren dan pendeta Cornelius E. Kruisbeck membuahkan hasil. Keponakan Mr. Wynan bernama F.G. Van Gessel beserta seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada kebaktian bulan Januari 1923 sudah diikuti 50 orang jemaat yang merindu lawatan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan terus berkembang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirinya Vereniging de Pinksters Gemeente in Nederland Oost-Indie, cikal bakal Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. 30 Maret 1923, kebaktian yang diadakan di Pasar Sore Cepu disertai dengan pelaksanaan baptisan selam yang dilayani oleh pendeta Cornelius dan pendeta J. Thyssen kepada 13 orang jiwa baru, termasuk F.G. Van Gessel beserta istrinya, juga SIP Lumoindong beserta istri, dan Agus Kops. Peristiwa ini merupakan dipancangkannya tonggak sejarah Gereja Pantekosta. Pada tanggal 30 Juni 1923, aktivitas pelayanan ini mendapatkan pengakuan. Kemudian diterbitkan SK Gubernur Hindia Belanda dengan Badan Hukum nomor 2924 tanggal 4 Juni 1924 di Cipanas, Jawa Barat. Tahun 1942 sampai 1946 terlaksananya pengalihan kepengurusan GPDI yang dipegang oleh putra bangsa.
Ketua HN Rungkat dengan para anggota SIP Lumoindong, RM Suprapto, dan RO Tambunan. Tanggal 24 Juli 1947, dalam Musyawarah Nasional atau Munas GPDI yang pertama di Jakarta, susunan pengurus yang ditetapkan Ketua HN Rungkat dengan para anggota Les Nusa dan JD Syara Namual dan lain-lain. Tahun 1957 sampai 1969, Musyawarah Nasional Munas GPDI diadakan sebanyak 3 kali. Terpilih sebagai Ketua Pendeta Les Nusa yang memimpin organisasi tersebut selama 3 periode berturut-turut, dan dalam pelaksanaan Munas berikutnya 2 kali, Pendeta Les Nusa tetap sebagai Ketua. Tahun 1970 sampai 1980, Munas GPDI memilih Pendeta LA Pandelaki sebagai ketua. Tahun 1980 sampai 2012, Munas GPDI di Malang, sistem kepemimpinan disesuaikan dengan AD/ART yang telah disempurnakan. Dalam berbagai Munas, terpilih sebagai ketua umum adalah Pendeta Aha Mande. Pada Munas 2012 di Manado, Sulawesi Utara, Pendeta Dr. M.D. Wakari terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Pusat dengan Sekretaris Umum Pendeta Adi Sujaka MTH dan Bendahara Umum Pendeta Hendrik Runtukahu. Pada Munas 2017 di Bandung, Jawa Barat, Pendeta Dr. John Weol MTH terpilih sebagai Ketua Umum dengan Sekretaris Umum Pendeta Dr. John Lumenta dan Bendahara Umum Pendeta Dr. Nok Mande MTH. Demikian sejarah GPDI. Sebelum saya serahkan kepada yang bertugas, kita akan menyebutkan haleluya 3 kali. Puji Tuhan, semangat ya, saya hitung 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ulang tahun GPDI tepatnya 30 Maret. Ya, besok hari apa tuh? Hari Rabu. Ya, itu ada diadakan di Bali 100 tahun. Sebenarnya Ibu Gembala harus ke sana tapi jaga ya pandemi Covid. Saya juga diajak rekan-rekan hamba Tuhan, tapi sibuk lah ya, sibuk kuliah, seminar, belum lagi ada pernikahan dan baptisan air. Jadi ya nggak bisa. GPDI dibawa orang Londo Pak Ibu. Ya. Veneraging Pinkster Gemence, The Netherlands Aus Inji. Itu baca gitu tuh harus makan roti dulu supaya ilatnya lancar. Kalau enggak kebalik-balik. Ya, puji Tuhan. Roti Maria. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kita Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci. Diadakan sekali Pak Ibu, sore jam 4. Jadi pagi tidak ada, sore jam 4. Kemudian hari Kamisnya, sebelumnya hari Kamis itu ada baptisan air. Dimulai setelah ibadah sore. Ibadah pendalaman Alkitab, setelah itu ada baptisan air, bisa kumpul dulu di gereja untuk dikasih pengarahan, baru kita berangkat sama-sama ke tempat baptisan. Dan hari Rabunya sebelumnya ada bimbingan di tempat ini dimulai jam 10 pagi. Nah kemudian hari Rabu juga jam 4 sore sidang jemaat diundang untuk bestan ucapan syukur di rumah Bapak Lukas Wiono, itu daerah Bencili, ya, jam 4 sore, berkenaan dengan Saudara Daniel dan Risti yang hendak melangsungkan pernikahannya hari Sabtu. Jadi mereka beston dulu, bestonnya tadinya mau hari Kamis karena ada baptisan, kemudian hari Jumat ada Jumat Agung, jadi hari Rabu. Ya,
Kalau Bapak Ibu berkenan bisa hadir. Ya, hari Rabu jam 4, kita nggak mau malam-malam, jam 4 sore, saudara bisa datang. Kalau nggak tahu rumahnya boleh kumpul di gereja, kita berangkat bersama-sama. Puji Tuhan. Kemudian hari Minggunya ada Paskah di sini, Paskah pagi jam 6 dan juga sore jam 4. Ya, saudara boleh atur waktunya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tergerak membantu menyumbang telur, bisa dimulai sekarang, bisa dikumpulkan di pastori, juga bisa di gereja. Puji Tuhan. Pengumuman kedua tadi udah banyak ya. Keberapa lah pengumuman selanjutnya itu radio kita Pak Ibu sudah launching kan, tapi penyiarnya belum dari kita, masih dihandle dari Love Jogja. Dan itu yang dengarkan sudah 5.000 lebih. Ya, ada dari Belanda, saya sengaja share itu aplikasi radio kita kepada orang-orang Belanda. Ya, Bu Tirsa, Bu Tris, ya saya share dan mereka sangat diberkati Tuhan. Ada 20-an yang dengar radio itu. Dari Amerika juga ada. Ya, siapa? Oh, Mbah, nggak ngerti ya. Ya, nggak tahu saudara, yang streaming ada dari Singapura, ada dari Malaysia. Jadi banyak yang mendengarkan, doakan terus biar ini boleh jadi berkat. Amin. Saya rasa cukup pengumuman itu. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dalam kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3, kita baca secara bergantian ayat 21 sampai 26. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu ayat 22 dan terus bergantian sampai ayat yang ke-26. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, ini kitab Ratapan ini yang menulis adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini seangkatan dengan Nabi Yesaya. Dan kurang lebih apa yang dialami seputar pelayanan Yeremia kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh Yesaya, Nabi Yesaya, situasi-situasinya. Nah, kalau saudara lihat dalam konteks ratapan ini, khususnya pasal 3, maka sebenarnya ini isinya adalah ratapan, karena memang ini kitab ratapan. Ratapan-ratapan dari Nabi Yeremia atas kesulitan yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan Nabi Yeremia mengakui bahwa itu merupakan hukuman, murka dari Allah. Coba saudara lihat di dalam pasal 1, ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9, Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteruku membesarkan dirinya. Jadi saudara, Yeremia mengakui bahwa bangsa Israel ketika mereka mengalami kesulitan ini karena dosa-dosa mereka, kenajisan-kenajisan mereka, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Coba lihat di dalam pasal 4 ayat yang ke-13. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi bukan hanya rakyat biasa, bangsa Israel melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ini sampai kepada imam-imamnya dan nabi-nabinya. Jadi saudara bisa membayangkan bahwa moral bangsa Israel pada waktu itu sedang rusak-rusaknya. Nah, Tuhan mengizinkan bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel. Nah, ini membuat Yeremia sebagai nabi Tuhan melihat situasi itu sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya tidak ada jalan keluar untuk keluar dari masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Semuanya suram. Nah, makanya saudara lihat di dalam pasal 3 tadi, pasal 3 ayat yang ke-20 itu membuat jiwanya Yeremia sampai tertekan melihat hal seperti itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Karena lihat moralnya bangsa Israel rusak, kemudian Tuhan menghukum mereka. Dan itu yang terjadi dan membuat Yeremia berpikir, tidak ada harapan lagi. Tidak ada peluang untuk keluar dari masalah. Semuanya suram, gelap. Nah, kemudian sampai Yeremia memutuskan di ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan tetap berharap. Sebelumnya Yeremia melihat, tidak ada harapan untuk bangsa Israel. Sebelumnya Nabi Yeremia melihat tidak ada peluang untuk bangsa Israel keluar dari masalah. Sebelumnya Nabi Yeremia melihat tidak ada jalan keluar, semuanya serba gelap, semuanya suram. Sampai kemudian Nabi Yeremia berkata, hal ini yang kuperhatikan. Ketika Yeremia memperhatikan itu, kemudian Yeremia muncul harapan kembali. Ya, oleh sebab itu aku akan tetap berharap. Nah, mari Pak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah situasi sulit yang akhir-akhir ini terjadi, di tengah pandemi COVID-19, ada banyak masalah-masalah yang ditimbulkan. Bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan ekonomi kita, keuangan kita, berkaitan dengan pelayanan dan sebagainya. Banyak kesulitan terjadi dan mungkin orang-orang berpikir, tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar lagi, semuanya serba suram, semuanya serba gelap. Tetapi mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Di tengah situasi yang seperti ini, Nabi Yeremia memutuskan untuk memperhatikan hal-hal ini. Dan ketika Nabi Yeremia memperhatikan hal-hal tersebut, maka muncul kembali harapan dalam diri Yeremia. Nah, saya berdoa jemaat Manaim yang ada, ketika kita memperhatikan hal-hal ini, muncul harapan. Memperhatikan hal-hal tersebut muncul harapan. Di tengah situasi seperti ini, di tengah tidak ada harapan, di tengah kesuraman, kegelapan, ketika kita memperhatikan hal ini, muncul harapan kembali dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari apa sih yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia? Yang pertama, saya ingin bagikan dua saja. Yang pertama yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia di ayat yang ke-21. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia, yang pertama adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, ya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Inilah yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia. Kasih setia Tuhan. Bukan dia memperhatikan masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Bukan dia memperhatikan bangsa-bangsa kafir yang menindas bangsa Israel.
Tetapi di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang serba suram, gelap, Nabi Yeremia memutuskan untuk memperhatikan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara, kita punya Tuhan yang sifatnya itu adalah setia. Kasih setia Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Keluaran pasal 34, saudara batasin ini. Keluaran pasal 34, ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Kita punya Tuhan yang sifatnya memang udah ada kasih setianya. Bahkan Alkitab mencatat berlimpah kasih setianya. Nah, coba lihat lagi di dalam Mazmur 103. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi pemazmur Daud dalam hal ini juga mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah, sifatnya itu kasih setianya itu berlimpah. Nah, sayang sekali kita sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang sifatnya itu kasih setia, di tengah situasi yang sulit justru kita tidak memperhatikan ini. Nah, Nabi Yeremia mengajak kita pagi hari ini, ayo mari di tengah situasi yang serba susah, di tengah situasi yang serba sulit, di tengah situasi yang serba gelap, tidak ada harapan, mari jangan kita perhatikan masalah, jangan kita perhatikan persoalan, tapi kita perhatikan kasih setia Tuhan yang sangat berlimpah di dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Kita punya kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang berlimpah. Nah, kasih setia di sini dalam bahasa Ibrani digunakan kata hesed. Hesed ini mempunyai beberapa pengertian. Belas kasihan, satu. Kemurahan hati, kemudian kebaikan. Nah, itu yang kita perlukan di tengah situasi seperti ini, bukan? Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah situasi seperti ini. Bukan di tengah situasi ini kita perlu, kita perlu kepintaran kita perlu otak kita perlu ini pengalaman kita. No, bukan, saudara. Tetapi di tengah situasi ini yang kita perlukan adalah belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, seringkali saudara, kata hesed ini itu digabung dengan kesetiaan. Digabung dengan kesetiaan yang dalam bahasa Ibraninya emunah. Coba lihat di dalam Mazmur pasal 89. Mazmur pasal 89 ayat yang ke-3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu, ya, kesetiaanmu tegak seperti langit, selalu digabung. Ada kasih setia Tuhan, ada kesetiaan. Ada kasih setia Tuhan, ada kesetiaan. Coba satu ayat lagi, di dalam ayat 15-nya. Ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tatanya, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, makanya Nabi Yeremia berkata, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu dilimpahkan kepada umat-umatnya, karena dia Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun. Karena dia memang dia setia melakukan itu. Ada orang yang hari ini baik, besok belum tentu baik. Itu artinya tidak setia. Ada orang yang hari ini punya belas kasihan, besok tidak punya belas kasihan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang belas kasihannya itu terus menerus.
Kemurahannya itu terus menerus, kebaikannya itu terus menerus, tidak dipengaruhi situasi apapun. Makanya Nabi Yeremia berkata, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Amin. Selalu baru. Nah, inilah yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, kenapa banyak orang di tengah situasi seperti ini tidak bisa melihat kasih setia Tuhan, tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, coba lihat, saya utarakan satu saja. Bukan satu kebetulan kalau di dalam Alkitab kasih setia Tuhan itu selalu dihubungkan dengan kata pagi hari. Tadi di ayat kita ratapan 3, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Ya, coba lihat. Ada kata paginya di situ. Coba lihat ya, ratapan 3. Nah, ayat yang ke-23, selalu baru, bukan tiap hari, maaf, tiap pagi, Pak Ibu. Selalu kasih setia Tuhan, heset, belas kasihan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan selalu dihubungkan dengan kata pagi hari. Bukan satu kebetulan. Coba lihat lagi ya, di dalam Mazmur pasal 59. Mazmur pasal 59, ayat yang ke-12, janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halolah mereka kian kemari dengan kuasamu. Maaf, saudara. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Selalu dihubungkan dengan kata pagi. Nah, kemudian keluarlah pengakuan dari pemazmur. Coba lihat di dalam Mazmur Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Selalu dihubungkan dengan kata pagi. Nah, apa yang saudara ingat pada waktu pagi? Apakah kita ingat masalah kita, ingat persoalan kita, ingat mungkin hutang-hutang kita dan sebagainya. Tapi mari pagi hari kita awali untuk mengawali hari itu dengan datang dulu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Disitulah saudara akan ingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Bukan kebetulan 3 minggu berturut-turut. Ini firman Tuhan mengajak saudara untuk bangun pagi, doa pagi. Saya lihat, waduh, bukan kebetulan. Saya bukan siapkan firman Tuhan sengaja untuk supaya saudara beston pagi, enggak. Di tengah firman Tuhan terus ada ini. Nah, itu artinya saudara harus, ini pesan Tuhan kepada saudara. Kalau sekali mungkin, ini udah 2-3 kali saudara. Ingatkan, sudah jangan pura-pura lupa. Ya, nyanyinya Mahen, pura-pura lupa. Ya, saya percayalah besok pagi sebelah ini penuh. Oh, ya aminnya masih kurang semangat. Ya, justru saudara kalau bangun pagi doa, disitulah kita ingat kasih setia Tuhan. Waduh Tuhan, kalau saya bangun ini semua berkat kemurahan Tuhan. Ada orang yang nggak bangun-bangun Pak Ibu. Ya, tidur nggak bangun-bangun. Waduh, kalau saya masih bisa bernafas di tengah situasi seperti ini, saya ini semua berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Disitulah kita ingat kasih setia Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Ya, karena itu mari saya tunggu ya Pak Ibu beston pagi. Cuma sebentar Pak. 4:30 sampai 5:30, nggak banyak, nggak lama. Saudara yang kalau rumahnya jauh ngerandu, bisa beston di ngerandu. Ya, ada yang orang-orang ngerandu, ya beston lah di ngerandu. Amin ya Pak.
Ya, besan Ngerandu, tinggal loncat tembok kok. Dekat. Ya, saya tunggu besok besan pagi di Ngerandu. Ya, amin. Yang orang Ngerandu, amin. Ya, oke lah, mungkin saya terlalu maksa ya. Ya, tapi ini firman Tuhan loh. Saya bukan satu kebetulan, 3 kali, 3 minggu berturut-turut ini ngajak saudara besan pagi loh. Bangun. Saya sampai, waduh, ini pesan Tuhan nih. Artinya Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, yang mau besan pagi katakan, udah segala cara gitu ya masih aja ya, saudara ya masih. Oke, nggak apa-apa lah kita kembali ke ratapan. Oke, biar nanti Roh Kudus sendiri yang menjamah Bapak Ibu. Oke, ratapan 3. Ini yang kedua yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia, mungkin ini aja ya sampai sini. Apa sih yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia sehingga di tengah situasi seperti itu yang tadinya dia tidak punya harapan, sekarang punya harapan lagi. Nah, coba lihat apa sih yang diperhatikan. Di dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu adalah bagianku. Bukan masalah itu bagianku. Bukan persoalan itu bagianku. Bukan kesukaran-kesukaran yang ada itu bagianku. Sakit penyakit bagianku. Bukan. Tetapi Nabi Yeremia di tengah situasi seperti itu dia berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian dalam hidup saya. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, Tuhan itu adalah hartaku satu-satunya. Harta satu-satunya, Pak Ibu. Ya, ini yang diperhatikan. Coba lihat di dalam Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18. Ayat yang ke-20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Bayangin, ini firman Tuhan kepada suku Lewi. Ya, kepada Harun dikatakan di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Memang suku Lewi dikhususkan tidak dapat milik pusaka. Tetapi Tuhan katakan meskipun engkau tidak punya bagian tanah di tanah perjanjian, oh tanah ini milik ini, tanah ini milik suku ini, dan suku Lewi tidak dapat bagian. Tetapi meskipun mereka tidak dapat bagian, Tuhan berfirman, akulah bagianmu. Akulah milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Luar biasa, saudara. Tuhanlah yang menjadi bagian. Tuhanlah yang menjadi milik pusakanya. Nah, coba lihat lagi dalam Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Wow, keren. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi bagian kita, percayalah Pak Ibu, Tuhan akan kasih semuanya sama kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Waktu istrinya melahirkan anak yang ketiga, itu istrinya minta sesuatu sama suaminya. Kok boleh nggak saya minta sesuatu? Itu udah anak lahir ketiga. Ya, istrinya minta masa nggak boleh? Suaminya bilang, ya boleh, minta apa? Minta kalung berlian. Ini pendeta loh Pak, bukan pengusaha. Coba saya kasih tahu, saya tanya sama Bapak Ibu, pendeta boleh nggak pakai berlian? Boleh nggak pakai berlian Pak Ibu?
Oh ya, puji Tuhan lah, alhamdulillah jemaat sini dewasa ya. Jadi itu pendeta bilang, oh ya, kamu doa aja. Nanti kalau Tuhan berkati, nanti kita beli berlian. Berjalan waktu, saudara, suatu saat istrinya habis mandi, keluar dari kamar mandi, di kamar mandi nyanyi-nyanyi, keluar dari kamar mandi, dia seneng, loncat, dia kegirangan, suaminya tanya, ada apa? Saya dapat sesuatu dari Tuhan. Suaminya bingung, di kamar mandi dapat apa dari Tuhan? Apa dapat penglihatan, dapat apa? Ternyata saudara, dia waktu buka bungkus sabun, dia gunakan sabun, nah buka bungkus sabun, sabunnya itu ada hadiahnya. Ada hadiahnya saudara, hadiahnya pergi ke Bollywood. Bukan Hollywood, tapi Bollywood. Ya, ketemu Sarukan, terus siapa lagi lah, ya. Siapa lagi tuh ya? Ya, Mintu, ya, Mihun, siapalah ketemu ya. Ya, jadi tapi suruh hubungin, ada di situ nomornya dan sebagainya. Nah kemudian dia hubungin, kodenya apa Bu? Kodenya disebutkan. Oh, ibu bukan ke Bollywood, ibu dapat kalung berlian. Wow. Jadi suaminya langsung bersorak. Kenapa? Karena nggak jadi beliin kan? Ya udah dapat kalung berlian, udah bersyukur saudara ya, berlian mahal. Jadi udah bersyukur suaminya nggak perlu beliin, udah dapat. Makanya dia lebih baik beliin sabunnya aja lah, murah. Ya sabun paling berapa 1.500, nah, dapat berlian. Nah, makanya saudara kalau ibadah mandi dulu, ya amin. Mandi, buka itu sabunnya ada hadiah nggak? Jadi saudara yang kasih Tuhan. Itulah kalau kita mendahulukan Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu bagianku, harta, bukan yang lain, bukan masalah, bukan persoalan, kesukaran, bukan. Tapi hanya Tuhan yang menjadi bagian kita. Percayalah, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan limpahkan berkat dalam hidup kita, sehingga kita bisa lihat pengharapan di tengah situasi yang sulit. Kita bisa lihat ada sesuatu jalan keluar di tengah semuanya serba tertutup. Kita bisa melihat ada satu terang di tengah kegelapan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu mari perhatikan kasih setia Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Seberapa kami yang beribadah, kami boleh diberkati melalui puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh rasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru dalam hidup kami ya Bapa.
Oh, terima kasih Tuhan. Mereka-mereka yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha apa saja yang diusahakan oleh umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.